Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pencemaran lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu akan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran itu disebut sebagai polutan atau bahan pencemar. Nah, syarat-syarat suatu zat itu dapat disebut sebagai polutan adalah jika keberadaannya itu dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya itu melebihi batas normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada pada tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Nah, limbah ini adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya itu dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan pencemar itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi atau teruraikan atau biodegradable, dan bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi atau non-biodegradable. Nah, biodegradable ini adalah limbah yang dapat diuraikan atau dikomposisi baik itu secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur ataupun yang sengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kemudian kotoran hewan, daun ataupun ranting ya. Sedangkan non-biodegradable itu adalah limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Contohnya adalah timbal, kemudian merkuri, plastik ya. Dan pastinya sangat membahayakan bagi lingkungan. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air ya, seperti danau, sungai, lautan, kemudian air tanah, akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Beberapa kegiatan yang menyebabkan pencemaran air diantaranya adalah pembuangan limbah industri ke perairan, kemudian pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai, seperti misalkan air cucian, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, kemudian penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit, ataupun tumpahan minyak karena kebocoran tangker atau ledakan sumur minyak ke lepas pantai. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kemudian gangguan pada kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kita tahu ya, udara itu di dalamnya terkandung sejumlah oksigen yang merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Secara normal, udara terdiri dari sekitar 78% nitrogen, kemudian 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan juga hidrogen. Nah, udara dikatakan normal dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya seimbang. Nah, sedangkan apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan, maka dikatakan udara itu sudah tercemar. Nah, adapun beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, benda partikulat, timah ataupun hidrokarbon. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya yang pertama adalah asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan,
asap rokok yang membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Kemudian ada asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Kemudian ada klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas, ataupun AC mobil. Selain itu, ada juga gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metan, ozon, dan juga nitrogen oksida. Nah, gas-gas rumah kaca ini akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, pada efek rumah kaca, sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca ya. Nah, tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin. Namun, semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida akibat pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global atau global warming. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga meningkatkan ketinggian muka air laut dan juga dapat berdampak pada perubahan iklim bumi. Selanjutnya ada belerang oksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara, kemudian dapat juga berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, belerang oksida ini dia akan mudah bereaksi dengan uap air dan membentuk asam sulfat yang dapat menyebabkan hujan asam dan juga korosi pada logam. Selain itu juga membahayakan bagi penderita penyakit pernafasan kronis dan dapat menyebabkan kejang saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah, yaitu semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Nah, menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada limbah domestik atau limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, ya, pasar, tempat usaha, hotel dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan limbah domestik ini merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Kemudian ada limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, kemudian lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, kemudian pengawetan buah, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah pertanian seperti misalnya pestisida atau DDT. Ada banyak sekali sampah atau limbah yang kita buang ke lingkungan setiap harinya. Salah satunya adalah plastik. Nah, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita mungkin turut andil dalam menambah jumlah sampah plastik yang semakin banyak dan juga sulit terurai. Nah, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, produksi sampah plastik Indonesia itu menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu sekitar 5,4 juta ton per tahun. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa plastik itu adalah bahan yang susah untuk diuraikan secara alami oleh alam. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ini adalah waktu yang dibutuhkan alam untuk menguraikan beberapa limbah. Bahkan ada yang membutuhkan waktu sampai ratusan ataupun ribuan tahun dan bahkan ada yang tidak bisa teruraikan. Maka dari itu dengan hal ini harusnya kita semakin sadar untuk selalu melestarikan lingkungan kita sehingga lingkungan itu dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia.